Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Faria Zahra. Dan saya Wahyu Wimar Prasetyo. Kami berdua di sini menjadi perwakilan delegasi dari Universitas Budi Luhur dalam Chamber Paper Presentation dalam rangka PNMHI ke-32 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema Development Gap Among ASEAN Problem and Agenda. Topik yang akan kami bahas adalah seputar isu keamanan yang sedang terjadi, yang kami beri judul Peran ASEAN Terkait Gangguan Stabilitas Keamanan di Kawasan, Studi Kasus Penanganan Masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat, Indonesia. Papua adalah wilayah provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia. Konflik awal Papua bermula saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu pada 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Indonesia mengklaim wilayah Hindia Belanda termasuk dengan wilayah barat Pulau Papua. Akan tetapi, pihak Belanda menganggap bahwa wilayah tersebut masih menjadi salah satu provinsi kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda juga menyatakan untuk menjadikan Papua negara merdeka. Hal tersebut akhirnya menjadi pertentangan bagi pemerintah Indonesia yang kemudian permasalahan itu dibicarakan dalam beberapa pertemuan internasional. Pada tahun 1950 pun, Dewan PBB memutuskan bahwa Papua Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan ketentuan pasal 73E Piagam PBB. Setelah usaha damai itu gagal, pemerintah akhirnya merencanakan untuk diarahkan dengan cara militer. Presiden Soekarno kala itu juga mengeluarkan 3 komando rakyat atau biasa kita kenal yaitu Trikora untuk melepaskan Papua dari Belanda dan menjadikannya bagian dari Indonesia. Pada akhirnya Indonesia berhasil menduduki wilayah Papua Barat. Menurut laporan Amnesty International Indonesia terkait kondisi HAM di Papua ke Komite HAM PBB, terdapat 5 masalah hak asasi manusia di Papua, seperti pembunuhan di luar proses hukum, pelanggaran hak berdemokrasi, aktivis damai Papua yang ditangkap dan mendapatkan proses hukum yang tidak adil, pembatasan akses informasi, serta kondisi hidup pengungsi Nduga yang tidak layak. Menurut laporan Komisi Nasional HAM Indonesia juga setidaknya pada akhir tahun 2019 telah terjadi peningkatan kasus HAM, yaitu dari sebanyak 68 kasus menjadi 154 kasus. Dengan melihat banyaknya pelanggaran HAM di Papua, jelas sangat mengganggu stabilitas keamanan di ASEAN. Hal ini juga diperkuat dalam prinsip terakhir ASEAN, yakni menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia, serta pemajuan kondisi sosial. Selanjutnya, kami juga ingin menekankan betapa pentingnya gap perkembangan atau development antar negara di kawasan ASEAN, agar tidak adanya kesenjangan baik ekonomi maupun sosial. Karena kami melihat gap itu masih terjadi di wilayah timur Indonesia, yakni di Papua Barat. Merujuk latar belakang tersebut, tampaknya menjadi permasalahan khusus di kawasan ASEAN, yaitu stabilitas gangguan keamanan di Papua Barat akibat hak asasi manusia. Dalam studi hubungan internasional, masalah diskriminasi adalah persoalan yang serius dalam keamanan suatu negara. Diskriminasi sering terjadi karena beberapa faktor seperti kesalahpahaman atau konflik mengenai paham yang terdapat di suatu negara. Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman budaya, etnis, agama maupun bahasa. Menurut Theodorson, kelompok minoritas adalah kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau suku bangsa yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka atau diskriminasi. Diskriminasi itu terjadi di Papua Barat yang menyebabkan Papua Barat tertinggal dari berbagai sektor. Secara sosial pun, warga Papua juga mendapatkan perlakuan tidak adil yang menyebabkan terjadinya banyak konflik, terutama dalam pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Frederick Kratochwil, pencetus teori konstruktivisme, berpendapat bahwa konstruktivisme adalah sebuah konstruksi hidup bersama dalam komunitas internasional yang dimana sebuah proses pembelajaran, interaksi antar subjek yang dibentuk oleh identitas, kepentingan, nilai-nilai, dan maksud, yang membentuk pola-pola hubungan tertentu sebagai sahabat atau musuh. Berdasarkan dari teori tersebut, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian khusus terhadap konflik di Papua. Seperti halnya, mengapa konflik ini menjadi konflik yang berkepanjangan dan tidak kunjung selesai. Penelitian ini juga melihat peran ASEAN terkait menengahi konflik yang terjadi khususnya dalam pelanggaran HAM dan bagaimana dampak yang diakibatkan dan konflik tersebut. Dalam hal ini juga melihat apakah pendekatan secara damai diperlukan dalam menangani konflik yang terjadi. Permasalahan HAM di Papua Barat sampai saat ini belum dituntaskan oleh pemerintah Indonesia.
Hal ini dapat diketahui bahwa isu pelanggaran HAM di Papua Barat sudah menjadi topik pembahasan dunia internasional. Dengan adanya internasionalisasi kasus HAM di Papua Barat, ancaman intervensi pun datang dari luar. Salah satunya yaitu intervensi dari Perdana Menteri Vanuatu pada sidang umum PBB ke-75 yang menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada kemajuan berarti dalam penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua. Berdasarkan hal tersebut, jelas sekali bahwa pemerintah Indonesia masih belum dapat menanggapi permasalahan HAM di Papua Barat dengan baik. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, yaitu kasus biak berdarah yang terjadi pada 6 Juli 1998, kasus wasior berdarah pada Juni 2001, kerusuhan Universitas Cendrawasih di Jayapura 16 Maret 2006, kasus paniai berdarah 8 Desember 2014, kasus DIY pada 1 Agustus 2017, dan kasus Nduga 2 Desember 2018. Selain itu, laporan Amnesty International Indonesia terkait kondisi HAM di Papua Barat ke Komite HAM PBB terdapat 5 masalah hak asasi manusia yang sudah dijelaskan pada latar belakang. Menurut laporan Komnas HAM pada akhir tahun 2019 telah terjadinya peningkatan pelanggaran HAM di Papua, yaitu dari 68 kasus menjadi 154 kasus. Tidak hanya pada tahun 2019 telah terjadinya kasus pelanggaran HAM, yaitu pada tanggal 24 September 2020 yaitu terjadinya penembakan ataupun pembunuhan pada pendeta Yeremia Zambani. Nah, selain kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan, bentuk pelanggaran HAM lainnya yaitu seperti kebebasan pendapat juga masih menjadi permasalahan di Papua. Dapat diketahui bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, serta dalam otonomi khusus Papua juga terdapat penjelasan mengenai 7 nilai dasar, yakni perlindungan hak-hak dasar penduduk asli Papua, demokrasi dan kebebasan berdemokrasi, penghargaan terhadap etika dan moral, penghormatan terhadap HAM, penegakan supremasi hukum, penghargaan terhadap pluralisme, dan persamaan kedudukan dan hak dan kewajiban warga negara. Dalam hal ini, fakta yang berada di lapangan masih menyimpang dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, penting sekali peran ASEAN dalam menengahi konflik ini. Keterlibatan ASEAN dalam menangani masalah hak asasi manusia di Papua Barat sangat penting. Hal ini diketahui bahwa Indonesia termasuk dari negara-negara anggota ASEAN yang meliputi Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adanya ASEAN juga diharapkan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. ASEAN juga memiliki prinsip yang dipegang teguh, yakni menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Permasalahan HAM di Papua Barat sejatinya sudah menjadi perhatian ASEAN sejak beberapa puluh tahun ke belakang. Pendeklarasian, kerjasama regional, serta bentuk-bentuk yang lainnya sering diupayakan, baik ASEAN maupun pemerintah Indonesia, untuk meredam konflik serta kejahatan HAM di Papua Barat. Pada dasarnya, ASEAN memiliki peran tersendiri dalam penanganan masalah hak asasi manusia di Papua Barat. Pada tahun 2019, ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau APHR menyerukan penghentian terhadap kekerasan di Papua. APHR adalah kumpulan anggota parlemen dari Asia Tenggara yang bekerja untuk meningkatkan tanggapan hak asasi manusia dan keadilan di wilayah tersebut. Ketua APHR, Charles Santiago pun mengatakan bahwa mereka yang secara damai mengekspresikan pandangan politik harus dilindungi dari segala bentuk pelecehan, pembalasan, dan intimidasi. Di sisi lain, APHR mengaku peran penting dari pasukan keamanan yang menjaga keamanan. Akan tetapi diharapkan dapat menunjukkan sikap yang profesional dan tidak mengesampingkan hukum HAM internasional. Menurut APHR juga diperlukannya cara damai dari pihak pemerintah Indonesia. Hal itu guna memulihkan stabilitas keamanan. ICHR berperan penting dalam penyusunan draft deklarasi HAM di ASEAN atau AHRD. Pendeklarasian AHRD ini menjadi tahapan awal dari negara Asia Tenggara dalam merespon tekanan terhadap negara-negara Barat dan cara untuk menguatkan legitimasi dan posisi negara-negara Asia Tenggara di mata dunia internasional. Pembuatan AHRD ini tetap memperhatikan aspek saling menghormati dalam hal latar belakang politik, sejarah, budaya, dan agama masing-masing negara anggota. Dengan adanya AHRD ini juga diharapkan akan membantu proses pembentukan masyarakat ASEAN, baik ekonomi, politik, maupun keamanan.
Namun demikian, hal inilah yang menyebabkan penerapan dari ICHR sendiri masih menjadi sulit bagi negara-negara anggota ASEAN karena sifatnya tidak terlalu mengikat dan bertentangan dengan ASEAN Way. ASEAN Way sendiri berisikan tentang norma non-intervensi, non-penggunaan angkatan bersenjata, mementingkan otonomi regional, dan menghindari collective defense. Dan yang terakhir, ICHR sebagai badan intergovernmental ASEAN berperan paling penting dalam mempromosikan dan memastikan terlindunginya HAM pada masyarakat di negara-negara anggota ASEAN. Dikutip melalui Antar Papua, dijelaskan bahwa ICHR akan menggelar dialog dengan negara-negara di Asia Tenggara untuk membahas pengalaman rehabilitasi untuk para korban kekerasan yang acaranya akan direncanakan pada akhir tahun 2020. Dalam hal ini, peran ASEAN dalam penanganan masalah hak asasi manusia di Papua Barat Indonesia sangatlah penting sekali, yaitu dalam memberikan kecaman kepada pemerintah Republik Indonesia serta bantuan rehabilitasi kepada korban kekerasan. Sampailah kita kepada kesimpulan dalam video presentasi ini. Permasalahan HAM di Papua Barat sejatinya sudah menjadi perhatian ASEAN sejak beberapa puluh tahun kebelakang. Pendeklarasian, kerjasama, serta bentuk-bentuk yang lainnya sering diupayakan baik ASEAN maupun pemerintah Indonesia untuk meredam konflik serta kejahatan HAM di Papua Barat. Upaya yang dilakukan ASEAN sampai saat ini hanya dapat memberikan kecaman terhadap pemerintah Indonesia serta rencana dukungan rehabilitasi terhadap korban. Akan tetapi, permasalahan utamanya yaitu perbedaan persepsi antara Jakarta dan Papua, serta diskriminasi yang masih terjadi. Ini tidak bisa berlangsung terus-menerus. Dalam hal ini, diperlukannya solusi yang efektif, khususnya dalam menyelesaikan konflik di Papua, sehingga kasus pelanggaran HAM serta gap antara Papua dan Indonesia tidak terus terjadi, serta stabilitas keamanan di kawasan ASEAN tetap terjaga. Kami sebagai tim peneliti mempunyai solusi yang dapat dipakai oleh pemerintah Indonesia dalam menangani konflik yang berkepanjangan ini. Kami menyarankan agar APHR yang telah dibentuk oleh ASEAN bisa berkontribusi secara mendalam lagi untuk menangani konflik antara Papua Barat dan pemerintah Indonesia. Selanjutnya, dalam menyelesaikan permasalahan ini, diharapkan untuk pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan budaya. Seperti diketahui, Papua secara umum dianggap sebagai orang Melanesia karena memiliki ciri-ciri sosial dan budaya yang sama dengan bangsa Melanesia di Asia Pasifik. Orang Melanesia mengekspresikan emosinya secara langsung dan masyarakatnya dibangun atas budaya orang besar atau big man. Yang terakhir dan paling yang terpenting adalah kami sangat menyarankan untuk bisa dilakukannya dialog antara Jakarta dan Papua oleh pemerintah Indonesia. Dialog adalah jalan terbaik dalam penyelesaian konflik di Papua karena melihat budaya Melanesia yang mengutamakan musyawarah dalam mencari solusi konflik. Tetapi yang berbeda yaitu dialog yang dibangun harus merujuk pada nilai-nilai budaya orang Papua. Dialog yang dilakukan harus mencerminkan beberapa nilai-nilai kultural yang berlaku di masyarakat Papua seperti unsur-unsur representasi, format, mekanisme, dan agenda dialog harus merupakan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik. Demikianlah pemaparan materi dan diskusi yang telah kami berikan kepada teman-teman semua dan Dewan Juri yang terhormat. Semoga diskusi ini melahirkan sesuatu hal yang baru dan baik untuk perkembangan keamanan di Papua Barat dan kawasan di ASEAN serta tidak ada laginya kejahatan HAM dan gap atau kesenjangan pembangunan yang berlangsung. Akhir kata, saya Wahyu Wimar Prasetyo dan saya Faria Zahra. Pamit undur suara, mohon maaf bila terjadi kesalahan baik yang disengaja tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur.